semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas mandiri cloud computing yang membahas mengenai cloud dan IoT. Di sini kami yang menjadi anggota kelompok yaitu saya sendiri, saya yang bernama Sena Rodeli Mandamanik, kemudian ada teman kami Bayu Alfiandri, kemudian ada Nutri Uliana Siregar, Algifari Jaka Putra, Elis Haryati, Joseph Pangyutan Manik, Cikis Telis Raja Kukuk, Joel Sihombing, Hadid Mutilal Hirari, kemudian Pras Abednego, Liana Ramayani, Duses Liandari, Suprianto. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai dari teman kami. Untuk teman kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi cloud computing dan IoT. Internet of Things atau IoT merujuk pada suatu jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam dunia fisik dengan berbagai protokol yang berbeda. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal komputasi dan penyimpanan karena perangkat IoT hanya menggunakan komponen penyimpanan dan komputasi yang terbatas. Sedangkan cloud adalah lingkungan virtual yang umumnya memiliki kapasitas komputasi dan penyimpanan yang sangat besar. Dengan mengintegrasikan cloud dengan IoT, perangkat IoT diharuskan untuk mengalihkan proses komputasi dan penyimpanan menuju cloud, sehingga cloud dapat menyelesaikan keterbatasan pada perangkat IoT. Terdapat dua masalah dari integrasi tersebut, yaitu heterogenitas dan keamanan. Heterogenitas yaitu banyaknya ragam perangkat yang dapat berkomunikasi dengan cloud, sehingga perlu digunakan protokol komunikasi tertentu agar semua perangkat dapat terhubung dengan cloud. Keamanan sendiri merujuk pada validitas perangkat IoT dan mengirimkan data. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai komputasi awan. Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet. Sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan oleh IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna. Atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, netbook, komputer dinding, headlamp, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, web 2.0 dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas. 3. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Internet yang dapat digunakan di semua perangkat membuat pengguna bisa berinteraksi langsung dengan mesin. Karena hal tersebut sejalan dengan adanya tujuan IoT dengan menghubungkan hampir semua perangkat untuk berinteraksi setiap harinya dengan manusia melalui koneksi internet. Perangkat IoT mungkin akan membuat Anda rentan terhadap peretasan dan masalah keamanan. Contohnya, sistem keamanan di dalam rumah bisa menggunakan CCTV ataupun sistem pendeteksi wajah. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang
mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah cloud computing. Sekitar pada tahun 1950-an, cloud computing memiliki konsep yang mendasar. Ketika komputer yang tersedia dalam skala besar dalam dunia pendidikan dan perusahaan dapat diakses melalui komputer terminal yang sering disebut dengan terminal statis. Terminal tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan komunikasi, tetapi tidak memiliki kapasitas pemrosesan internal. Agar penggunaan komputer yang relatif mahal menjadi efisien, maka pengembangan akses PC komputer dan pembagian kinerja CPU. Hal ini dapat menghilangkan periode tidak aktif, memungkinkan untuk kembali pada investasi. Pada tahun 90-an, perusahaan telekomunikasi mulai menawarkan layanan jaringan pribadi dengan kualitas sebanding pelayanannya, tapi biaya yang lebih rendah. Sejak tahun 2000-an, Amazon sebagai peran penting dalam sebuah pengembangan cloud computing dengan memodernisasi pusat data. Cloud computing ya. Skalabilitas atau keterluasan adalah kemampuan suatu sistem, jaringan atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan atau potensinya juga untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Suatu sistem disebut terskalakan atau scalable bila sistem tersebut dapat menangani penambahan beban, misalnya penambahan volume data atau jumlah pengguna tanpa menurunkan kinerja yang berarti. Peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan penambahan sumber daya suatu sistem, baik secara horizontal, misalnya dengan menambahkan jumlah komputer, maupun vertikal, misalnya dengan menambahkan prosesor suatu komputer. Aksesibilitas atau keteraksesan, ketercapaian adalah derajat kemudahan yang dicapai oleh orang terhadap suatu objek. Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode dan implementasi cloud computing. Berikut merupakan cara kerja penyimpanan data dan replikasi data pada pemanfaatan teknologi cloud computing. Dengan cloud computing, komputer lokal tidak lagi harus menjalankan pekerjaan komputasi berat untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan. Tidak perlu menginstal sebuah paket perangkat lunak untuk setiap komputer. Kita hanya melakukan instalasi operating system pada satu aplikasi. Jaringan komputer yang membentuk awal internet menangani mereka sebagai gantinya server yang akan menjalankan semua aplikasi mulai dari email, pengelola kata, sampai program analisis data yang kompleks ketika penggunaan mengakses awan internet untuk sebuah website populer. Banyak hal yang bisa terjadi. Penggunaan internet protokol atau IP misalnya dapat digunakan untuk menetapkan di mana pengguna mengarahkan sebuah cluster server yang dekat dengan pengguna sehingga situs bisa diakses dengan cepat dan dalam bahasa lokal mereka. Pengguna tidak login ke server tetapi mereka login ke layanan mereka menggunakan ID sesi atau coki yang telah didapatkan yang disimpan dalam browser mereka. Masalah yang sering dihadapi dalam cloud computing. Dunia komputasi awan merupakan dunia baru karena tidak semua orang mengetahui teknologi baru tersebut. Karena masih baru, muncul beberapa masalah dalam pengenalannya ke dunia luar. Contohnya, komputasi awan merupakan sarana penyimpanan data melalui jaringan internet. Maka, internet wajib bagi pemakai komputasi awan.
Apabila terjadi masalah dalam internet, maka akan menyebabkan komputer tersebut menjadi lambat karena proses yang terlalu lama. Masalah lain, jika suatu perusahaan menggunakan komputasi awan dalam penyimpanan, perusahaan tersebut tidak mempunyai server langsung dalam komputasi awan, dan juga apabila vendor mempunyai layanan backup yang buruk atau server pada vendor rusak, akan menyebabkan kerugian besar pada perusahaan tersebut karena semua data yang tersimpan pada vendor akan mengalami masalah. Karena masih barunya teknologi komputasi awan dalam penyimpanan sebuah data dalam internet, masalah lain yang dapat timbul selain di atas adalah dengan banyak para peretas yang muncul dari berbagai dunia. Dalam meretas internet membuat vendor harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya yang dipakai dalam komputasi awan. Oke, di sini saya akan menjelaskan layanan cloud computing. Yang pertama adalah Infrastructure as Service atau IaaS. IaaS adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Semua komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan IaaS ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi yang kedua adalah Platform as Service atau PaaS. PaaS adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Yang ketiga adalah Software as Service atau SaaS. SaaS adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanan aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo Mail, dan Microsoft Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial adalah Twitter, Facebook. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari cloud computing ya. Jenis cloud computing itu ada 3. Pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, dan yang ketiga ada hybrid cloud. Yang pertama adalah public cloud. Public cloud mengacu pada modul komputasi awan yang dengannya layanan TI dikirimkan melalui internet. Layanan ini biasanya gratis, premium, atau berbasis langganan yang dikenakan biaya berdasarkan sumber daya komputasi yang dikonsumsi. Fungsional komputasi dapat berkisar dari layanan umum seperti email, aplikasi, dan penyimpanan hingga platform OS tingkat perusahaan atau lingkungan infrastruktur yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Yang kedua ada private cloud. Private cloud biasanya mengacu pada solusi cloud yang didedikasikan untuk digunakan oleh satu organisasi. Sumber daya pusat data komunikasi berada di lokasi atau dioperasikan oleh vendor pihak ketiga di luar situs. Sumber daya komunikasi diisolasi dan dikirim melalui jaringan pribadi yang aman dan tidak diberikan. Yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud mengacu pada lingkungan infrastruktur cloud yang merupakan campuran dari solusi private cloud dan public cloud. Sumber daya biasanya diatur sebagai lingkungan infrastruktur integrasi aplikasi dan bekerja. Data dapat berbagai sumber daya antara penerapan private cloud dan public cloud berdasarkan bisnis organisasi dan kebijakan teknis seputar keamanan kinerja, skalabilitas, biaya, dan efisiensi.